Timnas Indonesia bersiap menjalani pemusatan latihan di Bali jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia kontra Tiongkok. Namun dua pemain yang selama ini jadi pilihan utama yaitu Marcelino Ferdinand dan kiper Martin Paes dipastikan tidak akan tampil. Antusiasme pecinta Timnas mulai terasa jelang laga Timnas Indonesia melawan Tiongkok di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Baru sehari penjualan, sebanyak 80% tiket Timnas versus Tiongkok sudah ludes dipesan. Sisanya baru akan dijual pada 19 Mei mendatang. Untuk mempersiapkan laga krusial tersebut, sebagian tim pelatih Timnas pun sudah tiba di Jakarta. Lewat unggahan di akun Instagramnya, asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastur terpantau sudah di Jakarta. Demikian juga Denny Lanzat yang mengunggah foto berlatar Stadion Gelora Bung Karno yang akan menjadi venue pertandingan pada 5 Juni nanti. Tak hanya asisten pelatih Timnas, gelandang Timnas Ivar Jenner yang bermain di Belanda juga mengunggah keberangkatan ke Indonesia di akun Instagramnya. Perjalanan ke Indonesia diperkirakan guna menjalani pemusatan latihan Timnas di Bali jelang lawan Tiongkok. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Bali Training Camp pada 26 Mei 2025. Erick bilang pemusatan latihan harus dimaksimalkan Timnas Indonesia agar menampilkan performa terbaiknya melawan Tiongkok 5 Juni dan bertandang ke Jepang pada 10 Juni. Kenapa di Bali? Ya memang kita mendorong pemain untuk menarik dari liburan. Jadi mereka banyak yang sedang liburan, kita harus tarik. Ya kita berusaha merayu mereka. Mau liburan di mana? Ya memang mereka ada yang sudah liburan di sana sini, ya memang rayuan Pulau Kelapanya maunya di Bali gitu. Namun persiapan Timnas dibayangi masalah. Pasalnya, dua penggawa Garuda yang selama ini selalu jadi pilihan utama, Marcelino Ferdinand dan kiper Martin Paes, dipastikan tak akan tampil melawan Tiongkok. Marcelino dan Paes terkena akumulasi kartu kuning. Kabar baiknya, tiga pemain Timnas, Jay Itzes, Kelvin Verdong, dan Eliano Reinders tengah dalam performa apik di klubnya masing-masing. Mengenai taktik, pengamat sepak bola Haris Pardede menyebut Timnas harus mewaspadai serangan balik. Karena Timnas kerap kali menguasai pertandingan, namun kalah karena serangan balik lawan. Kemungkinan besar China akan track back, akan bertahan. Nah sementara kalau kita lihat selama 8 pertandingan di luar Jepang, kalau kita menguasai ball position, kalau kita dominan, itu kita malah kalah, Mbak. Lawan China di Qingdao misalnya, kita unggul ball position, bertahan tinggi, malah kena counter, kalah. Demikian juga lawan Australia kemarin di Sydney. Kita dominan, kita menguasai, bertahannya tinggi, malah kena counter juga. Indonesia saat ini ada di peringkat 4 klasmen dengan 9 poin hasil dari 2 kali menang, 3 seri, dan 3 kalah. Di atas Indonesia ada Arab Saudi dengan 10 poin. Australia 13 poin, dan Jepang di puncak klasmen. Hanya tim peringkat 1 dan 2 grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia. Timnas membutuhkan kemenangan lawan Tiongkok untuk membuka lebar peluang ke Piala Dunia. Jika setidaknya bisa menduduki peringkat 3 atau 4, maka Timnas berhak kembali berjuang ke babak 4 untuk lolos ke Piala Dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Indonesia akan menghadapi Tiongkok 5 Juni nanti. Di pertandingan pertama, Tiongkok mampu mengalahkan pasukan Garuda 2-0. Lalu bagaimana agar Jay Itzes dan kawan-kawan mampu membalasnya di Gelora Bung Karno? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, apa kabar? Baik, Risa. Sehat ya? Apa kabar? Sehat. Harus sehat. Alhamdulillah. Walaupun kita deg-degan gimana nih 5 Juni. Pertanyaan pertama kan gak ada Martin Paes, gak ada Marcelino, gak ada Mace, gak ada Martin Paes, gimana? Apakah Dan sampai detik ini belum kumpul latihan. Kalau belum kumpul latihan, semua timnas memang biasanya kumpul latihannya setelah liga kelar. Ya. Kan? Jadi kan kalau timnas ini kan ibaratnya adalah pasukan siap tempur. Jadi siapapun yang dipanggil harus siap. Nggak boleh lagi ada alasan bahwa secara fisik tidak bagus, secara stamina tidak bagus, secara performa masing-masing individu tidak bagus. Tapi memang kita terbiasa dengan Martin Paes dalam 8 pertandingan. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa dia salah satu yang membawa kita sampai sejauh ini ada di urutan keempat.
Masih ada Emil Audero. Tapi persoalannya Emil Audero mulai hari ini dia Palermo tuh ada di urutan ke-8. Berhak ikut playoff untuk menuju Serie B. Ya masih main lagi dong Masih main berarti. lagi. Sama lah dengan Jay Izzes musim lalu. Cuman bedanya adalah Jay Izzes pada saat itu belum dinaturalisasi, belum memperkuat timnas. Jadi tidak ada unsur-unsur bahwa kok dia nggak main, Nah ini kalau dia lawan Juve Stabia ini siapa namanya Palermo ini. Kalau menang tanggal 17 Mei ini mereka akan bermain tanggal 18 Mei dan 25 Mei. Ya. Untuk semifinal, playoff juga. Ya. Kalau menang lagi final tanggal 28 Mei dan 1 Juni. Riskan dari sisi kebugaran mungkin ya. Iya. Karena dia berarti tanggal 2 Mei baru bisa terbang ke Bali. 2 Juni ya. 2 Juni baru terbang ke Bali, bergabung dengan rekan-rekannya dan tanggal 5 Juni sudah harus bermain. Tapi Belum secara sempet teknis recover, udah harus tanding lagi Bar, itu gimana? itu mungkin kebugaran fisik. Tapi secara teknis permainan dan juga peluang juga prediksi menurut Mas Gita ini gimana untuk menghadapi yang namanya Tiongkok ke depan ini? Kalau kita memainkan strategi dengan tepat, seperti halnya pada saat kita melawan Bahrain, kita akan bisa menang. Saya yakin kita menang. Strategi yang tepat tuh maksudnya menurut Mas Gita Kita harus balance antara bertahan dan juga menyerang. Ini yang sulit sekali kita lakukan. Karena kelemahan kita apa sih menurut Mas Gita? Nggak balance pada saat menyerang. Pada saat kita kan 2 kali lawan Cina waktu kita kalah 1-2 di Qingdao itu adalah kita full attack, kemudian kita lupa pertahanan. Gol mereka dua-duanya datang dari counter attack. Iya betul. Lawan Australia di kandang Australia kita terlalu berani mainnya. Attack selama 10 menit, kemudian berantakan di sisa 80 menit. Kurang balance, perlu di sporing kayaknya. Sering lansing. Persoalannya lawan Cina adalah Cina ini juga nunggu mainnya. Waktu lawan Bahrain, lawan Saudi Arabia, waktu kita menang 2-0 kan kita tunggu mereka nyerang, kita counter mereka. Nah, lawan yang sama-sama nunggu ini kan salah satu pasti nggak sabaran. Nah, kita main di kandang sendiri takutnya kita jadi nggak sabaran. Itu aja yang saya khawatirkan. Tapi kalau kita sabar, kita bisa harusnya mengalahkan Cina. Nah ngomong-ngomong strategi ini kan ada di tangan pelatih timnas kita, Patrick Kluivert yang saat ini sudah tiba di Indonesia. Kluivert langsung memantau pertandingan Liga 1 yaitu Persis Solo melawan Dewa United. Kita lihat. Kluivert memantau laga Persis dan Dewa United ditemani oleh asistennya Daniel Anzat. Kedatangan Kluivert untuk memantau langsung pemain-pemain potensial yang akan dipanggil dalam pemusatan latihan. Seperti diketahui dalam di skuad Persis dan juga Dewa terdapat beberapa pemain langganan timnas. Ada Sananta ya, Bar ya. Kemudian juga ada Ricky Kambuaya hingga Egy Maulana Fikri. Ini saya rasa duel yang punya kepentingan. Dewa masih berpeluang untuk ada di urutan kedua dan berarti lolos ke kejuaraan antar klub Asia musim depan. Persis berusaha untuk tidak degradasi. Jadi ini pasti adalah duel yang dua-duanya punya kengototan pemain-pemainnya. Jadi nggak ada istilah bahwa mereka main slow karena hanya menghabiskan jadwal, menghabiskan sisa musim. Ini yang saya pikir ada Egy, ada Ricky, dan juga ada Ramadan tadi. Ini kenapa Kluivert ada di sana. Nah, peluang Egy untuk balik lagi ke timnas besar, tapi main saya juga nggak yakin. Yang penting dipanggil dulu, masuk di SP lah seenggaknya, masuk daftar susunan pemain di radar, ada di radarnya Patrick. Karena saya pikir juga musim ini musim terbaiknya Egy ya. Dia pemain lokal yang banyak menciptakan gol, banyak menciptakan assist. Dewa United ada di urutan kedua sejauh ini, kejutan sama juga dengan Malut United. Makanya saya juga berpikir bahwa Yakob Sayuri juga akan dipanggil juga kemungkinan itu. Jadi ada beberapa pemain yang seharusnya dipantau oleh Kluivert jauh-jauh hari ya sebelumnya, nggak di week-week terakhir dari Liga. Seperti siapa kira-kira Pak Mas Gita yang harusnya menurut Mas Gita ini sebenarnya layak gitu untuk masuk timnas? Sejauh ini 2 Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, cuman mereka kan persoalannya adalah sering cedera. Itu yang mungkin jadi pertimbangan bahwa ini kan pertandingan yang dua-duanya sangat vital ya. Harus benar-benar dalam kondisi fit. Egy Ricky kita lihat waktu lawan Bahrain kan dia membuktikan dia cukup luar biasa ya. Ricky. Dan yang PR utamanya adalah siapakah pengganti Marcelino Ferdinand. Siapa? Kita akan coba lihat itu. Karena kita justru ini yang akan kita obrolkan dengan Bung Gita ya, ini berkaitan menurut Bung Gita ini andekan Gita Kluivert. Komposisi strategi apa yang menurut Bang Gita ini yang bisa untuk meredam mengalahkan yang namanya Tiongkok? Boleh dipindah-pindahin sama Bung Gita? Ini sih saya setuju. Artinya gini, walaupun dia main playoff, kan kita nggak bisa mendoakan juga bahwa dia kalah biar nggak lolos. Kebugaran. Hanya tantangannya adalah
kebugaran. Kebugaran. Oke. Kan terbang dari Eropa ke Bung Gita biar Asia. nggak Bung nutupin Gita. kamera. Ya, agak gini. Oke, Emil oke. Bar sini Bar sama Oke, aku. siap. Nah, Ini 3 pemain yang luar biasa waktu lawan Bahrain. Jadi nggak tergantikan di sini. Iya. Sebenarnya Kevin Verdonk dalam kondisi ini bisa dilepas ya. bisa. Dicopot di kantong ini bisa juga. Ini saya pikir di sini. Oh, kebalik? Yakob akan main di kanan. Oh, Oke. Sorry. Gitu. Yakob akan main di kanan. Calvin akan main di kiri sesuai. Calvin ini kan bisa switch play dua-duanya. Iya, Oh, iya. Ini dua kaki yang dua-duanya sama bagusnya, ini dua kaki yang sama-sama bagusnya. Jadi mereka kadang waktu lawan Saudi Arabia kan Calvin Verdonk masuk dari kanan untuk menciptakan peluang Marcelino Fernandes. Iya betul ya waktu itu. Dia Gol bisa fenomenalnya kiri dalam Marcelino. juga bisa kiri luar. Ngapain kalau ini? Menyemangati, ayo. Oke, siap. Ini Ya, untuk lainnya. wing ya, Ya, ini winger ya. tengahnya nggak tergantikan ini. Ini udah pasti ya, El Profesor. Kalaupun Tom Haye ini tidak dalam kondisi, dia kan sering cuma bisa main 70 menit. Ya. Masalah utamanya adalah masalah Fisik. 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 Ya. Ada Ivar Jenner yang bisa menggantikan ini dia. Tapi di sini. setidaknya tidak tergantikan untuk awal Haye ya ini tapi membangun harus ini. ada yang cover kalau secara permainan. Iya betul. itu. Ini tugas dari Joey Pelupesi dan dilakukannya Oke. dengan sangat baik pada saat lawan Bahrain. Bahrain. Kita lihat Pelupes ini saat dia baru masuk, Yap. dia jadi salah satu motornya timnas Betul. waktu itu ya. Makanya agak mengherankan kok dia nggak dimainin waktu lawan Australia. Tapi nggak usah lah, penyesalan yang berlanjut kan nggak ada gunanya ya gitu kan ceritanya. Jadi rasa-rasanya dengan dia main bagus lawan Bahrain, dia akan juga berusaha main bagus nanti lawan China. Nah, itu yang dirap. Oke. Nah, yang Nih. jadi Ini iya. Emil oke. Oke. Yang jadi pertanyaan dan juga ditunggu-tunggu, ini siapa yang gantiin ini Marcelino? Satu-satunya mungkin ini, Eliano Reinders ya. Tapi Eliano bukannya performanya belum terlalu Iya. maksimal dalam beberapa Salah satu laga. peluang yang kemarin harusnya bisa jadi gol Iya, ya. jadi gol. 90% Masuk gol. sebagai cadangan. Ya, oke. Iya. Tapi di Zwolle keluar dari zona degradasi dan sudah pasti tidak terdegradasi, bahkan tidak ikut playoff untuk degradasi berkat jasa dari Eliano Reinders. 4 pertandingan terakhir dia main terus. Apa yang membuat itu Eliano dalam 4 pertandingan itu lebih dewasa, lebih mature? Kalau Bung lebih Gita apa ya? lihat? Lebih menanggapi apa kritik terhadap dia selama ini ya. Oh, Bahwa oke. dia sering tidak bagus pada saat bertahan, dia bermain cukup baik. Which is good itu ya, ada Dan dia bisa perbaikan main itu. di bek kanan, dia bisa main di ke tengah kanan tengah, dia bisa juga bermain di sini. Memang riskan menggantikan Iya. Marcelino dengan dia, tapi nggak ada pilihan lain. Oke. Ah. Ini juga masih sama. Oh, ini Iya. Kalau Oleh sih Sebenarnya udah di sini- nggak tergantikan di sini, juga ya. ya Di sejauh sini ini ya. masalah utama kita. Kalau Ragnar belum sembuh dari cedera, Nah ini kalau Wahaji Nah, belum sembuh gimana nih? Kemungkinan siapa yang akan mengganti posisi repotnya Dean James juga cedera kan panjang kan. Iya betul. Nah, itu dan balik-balik lagi kalau ada Kevin Dix, ini tempatnya Kevin Dix juga di sini. Tapi Kevin Dix kan sama dengan Dean James, sama dengan Ragnar, cedera panjang. Jadi ada 3 pemain yang cedera yang mudah-mudahan akan sembuh tepat pada waktu. Kalau prediksi Bung Gita, Patrick akan memainkan siapa di sini? Mau nggak mau pilihannya adalah Egy ya. Kalau nggak mau Egy ya. Atau Ricky, karena Ricky membuktikan Kang Buaya. bagus, ya. Oke. Artinya gini, Ricky kan punya kemampuan untuk Coba sini menekan ya, dengan- berarti. dengan baik. Penetrasinya juga Penetrasi bagus. dan Iya. dia kan punya kengototan. Ini yang Di beberapa tanding terakhir juga nggak kita lihat harus- itu ya. Nggak harus stylish Ya. mainnya, pokoknya dia istilahnya kalau zaman dulu kan gaprak, pokoknya gaprak. Nah ini Oke. keistimewaan dari Nah, Ricky. Bung Gita, Bakot kan sudah di sini juga. Iya, betul. Apa ada kemungkinan dipanggil juga? Saya belum ini ya dapat data-data. Dia bilang dia akan bermain untuk TC, tapi Iya. belum ada panggilan dari Patrick Kluivert. Sejauh ini jangan-jangan dia main buat Bali United. Kalau saja dia bersedia dan dia dipanggil gitu, setuju? Setuju. Tapi kan di sini kan sudah ada penuh 3 ya? pemain inti. Iya, iya, Ini artinya juga masih ada Jordi Amat di sini. Iya. Mungkin Miss Hilgers ya, walaupun Miss Hilgers dalam 2 pertandingan lawan China dan lawan Australia kan dianggap sebagai penyebab kita sering Oke. kebobolan karena dia terlalu Oke. sering Iya. terlambat untuk mundur ke belakang. Jadi saya pikir Elkan oke, tapi mungkin hanya sebagai cadangan. Bung Gita, tapi apa sih yang harus diwaspadai lawan Tiongkok? Jangan sampai kalah lagi. Karena kan ini jadi salah satu pertandingan yang krusial. Mau nggak mau kita harus dapat poin banyak Betul, di sini. 3 poin malah. 3 poin Ya. harus diambil. Saya dalam tanda kutip kita harus mengurangi kegatalan kita untuk menyerang. gatel, Oh, sabar. jangan harus Sabar. sabar. Bunyinya harus sabar. Repotnya adalah lawan Bahrain, lawan China, lawan Arab Saudi itu Oke. kita bisa sabar karena mereka nyerang. Oke. Iya. Mereka China juga bertahan. ini juga bertahan. Iya. 2 tim yang bertahan kan salah satu pasti akan greget Untuk kepancing. Menyerang, kepancing. kepancing. Itu kita kepancing waktu dipegang Shin Tae-yong melawan China di kandang China. Oke, karena waktu itu kita juga kalahnya lewat counter attack ya, Iya, peluang Betul. itu ya. Kita menganggap bahwa China sudah kalah 3 kali berturut-turut.
ya udahlah gitu Kita ya. 3 kali draw, bahkan harusnya menang lawan Bahrain Ya. kalau tidak ada perpanjangan waktu. Jadi percaya diri yang tinggi, nah itu yang justru Keluar, membuat kita. balik serang. Betul. Jadi temanya adalah nanti waspadalah gitu. Harus, Tapi juga tapi harus percaya diri juga, tapi jangan lupa waspada, Ya, jangan juga dan siapa tahu terpancing tadi ya. siapa tahu Australia bisa dikalahkan oleh Jepang, jadi peluang kita mungkin tetap terjaga untuk langsung lolos. Lolos Who tanpa knows, kualifikasi. who knows, ya kan? Walaupun kan Hajime Moriyasu pelatihnya Jepang bilang bahwa mereka akan memakai pemain lokal, Ya. tidak pemain-pemain Eropa. Nah, itu kan berarti Jepang juga Oke. mengurangi kekuatannya yang bisa dimanfaatkan oleh Australia, tapi bisa juga dimanfaatkan oleh kita di pertandingan terakhir. Oke, 5 Juni kita tunggu, kita dukung Garuda sampai menang Oke, pokoknya ya. yes. Bung Gita, terima kasih banyak. Thank you. Sama-sama. Sehat Terima kasih, selalu Bung ya. Gita. Thank Siap. you. Dan sesaat lagi kita akan kembali dengan informasi lainnya, cita rasa kopi berkualitas. Ada apa soal ini nanti ya? Kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam akhir pekan.